Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kuis yang kemarin ya di meeting 11. Langsung ke part pertama, yaitu useful phrases. Di sini instructionnya select the correct words in the options so that discovering later is in good English. Jadi ini adalah cover letter nanti di part useful phrases. Ini part kalimatnya itu nyambung ya. Jadi dipilih kata yang tepat di sini untuk melengkapi kalimat ini. Ini kalimat ini kalau disambungin, digabungin itu jadi cover letter. Number 1, I'm writing to blah 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 for the position of editorial assistant which was advertised in the latest edition of Gulf News. So which one is the correct answer? Apply. Kenapa? Saya menulis untuk melamar posisi ini. Melamar itu apply ya. Oh God. It always happens when I use this contest ya. Then number 2, why not ask or request? Ask sama request artinya sama ya, meminta, hanya request itu lebih formal. Itu bisa salah satu cara untuk menjawabnya. Cara yang kedua ya artikan saja, saya menulis untuk meminta posisi, masa meminta? Kan enggak ya. Kemudian number 2, I'm currently bla 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 by, and ini udah ada kata by di sini, ini kata kuncinya di by sebenarnya. Tapi di sini kebetulan ed semua. Jadi kalau by itu biasanya verb 3 ya. Worked, employed, used. Saya sekarang worked itu dikerjakan. Berarti ini biasanya objek dong kalau dikerjakan. Ya kan? Kemudian employed. Saya sekarang dipekerjakan oleh. Kemudian yang ini, saya sekarang digunakan. Mana yang paling tepat? Dipekerjakan kan, bukan dikerjakan. Makanya jawabannya adalah employed. Number 3, but I'm keen to bla 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 a career in publishing. Nah, ini kemarin ada yang nanya, tapi nggak di grup ya nanyanya. Jawabannya dia itu take, tapi dia juga bisa menebak. Yang benar pursue ya miss, ya. Jadi pursue a career itu udah kayak frasa. Tadi kan judulnya tuh phrase juga kan, useful phrase. Kalian pasti sering dengar mengejar karir kan. Nah, tapi saya keen itu kayak ingin, bersemangat untuk mengejar karir di publishing karena saya suka baca dan menulis puisi sendiri. Ini jawabannya adalah pursue, bukan want, karena ini udah phrase satu kesatuan. Pasangannya career itu pursue ya. As you will notice on the blah 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 CV, seperti yang Anda akan ketahui atau perhatikan di dalam CV yang saya lampirkan, attached, mention itu sebutkan, itu berarti ngomong dong ya. Sedangkan CV-nya itu kan biasanya dilampirkan. Nah, makanya jawabannya adalah attached. Ini agak mirip-mirip, tapi attached lah yang paling tepat karena kalian sudah ini ya, mahasiswa, jadi bahasanya lebih ditingkatkan, tingkat kesulitannya, bukan SD atau SMP lagi. Kemudian at university I gained considerable bla bla bla. Pada saat di kampus saya gain itu mendapatkan atau meraih apa? Eksperimen itu apa? Ini kalian bisa artikan ya. Eksperimen itu
eksperimen atau percobaan. Kemudian expression, yang terakhir adalah experience. Saya punya pengalaman bekerja yang considerable, itu yang bisa dipertimbangkan. Artinya dia banyak pengalaman bekerjanya, mungkin magang gitu kan. Nah, di sini sebagai on the student magazine, jadi majalah mahasiswa, dia punya pengalaman, bukan percobaan, bukan ekspresi gitu ya. So I am familiar, ini gampang ya. Jadi saya familiar, saya terbiasa dengan teknik editing. I work well under bla bla bla, under pressure ya. Ini juga udah sering. Saya bekerja dengan baik di bawah tekanan, walaupun di bawah tekanan tuh dia tetap bisa bekerja. And enjoy working in team, karena biasanya kalau melamar pekerjaan itu yang ditanya, kamu bisa kerja dalam tim enggak? Kalau yang individualis kan agak susah ya. Dan makanya under pressure juga, karena biasanya untuk mengejar target. In addition, I speak English. Ditambah saya juga bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar fluently ya. And then I would be, saya akan bla 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 untuk interview mulai minggu depan. Available, saya bisa, atau available itu ya bisa lah, artinya tuh bisa punya waktu gitu ya. Saya mulai bisa punya waktu untuk interview. So, around, I would be around, saya akan, around itu di sekitar, berada di sekitar, enggak kan. Accessible itu biasanya untuk kayak link ya kan. This link is accessible, bisa diakses. Masa saya bisa diakses ya kan. Ini artinya juga bisa diakses, tapi maksudnya ada gitu, bisa. Kalau accessible itu biasanya bukan buat subjek manusia, tapi buat thing atau objek. Meanwhile, please do not, karenanya, atau bisa berarti karenanya ya. Ya jangan ragu untuk menghubungi saya. Ragu mana? Hesitate gitu. Jangan tunggu, masa nyuruh jangan tunggu kan enggak. Jangan berhenti, enggak. Hesitate, ini yang sering dipakai dalam cover letter. Jadi ini itu untuk memberitahu frasa-frasa yang sering digunakan dalam menulis cover letter kan. Surat lamaran kan isinya itu aja ya. Nah ini dia, iya isinya ini juga kayak gini kalau dalam bahasa Inggris ya, paham ya. Kalau yang ini gampang ya, udah ada sih di materi. Suratnya harus informal mungkin, salah ya. Kamu harus menghindari slang, benar ya. Jangan pakai slang, jangan pakai idiomatic language, karena dia nggak formal kalau slang itu. Nanti dikira nggak serius. Your sentence should be long and complex. Kalimatnya harus yang panjang dan rumit, enggak dong. Ntar kalau susah dipahamin gimana ya kan? Disalah. Jangan long. Yang penting itu simple aja, understandable. It is fine to use contracted forms. Nggak apa-apa pakai contracted forms. Nggak boleh lah, I'm, it's. Ini bikin kelihatan nggak formal ya. Emotive words like wonderful, great, terrible should be avoided, yes. Jadi kayak baperan gitu ya kelihatannya kalau pakai itu. Nah ini kemarin yang banyak yang salah ya. Here are some common phrases you might use when applying for a job. However, the preposition, preposisi itu apa? Kata depan ya. Amazing. So this is the instruction. Complete them with the correct ones by choosing words from the option. Pilih di sini. Number 1. I would like to apply for the position blah 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 CEO. For the position, apa yang benar? Of ya. Jadi ini pasangannya, position of. Kalau kalian sering memperhatikan instructionnya saya ini, ya gampang. Jadi emang pembiasaan ya. Kemudian you would like to discuss this. Kemarin juga ada yang nanya ini.
Yang betul adalah in ya, in more detail. Ini udah, kalau discuss itu pasangannya in more detail. Kenapa nggak for? Kayak ada yang ini. Kalau for tuh biasanya di depan, for more detail information biasanya gitu kan. Bisa for, tapi nggak setelah discuss. Discuss in more detail. More detail di akhir kayak gini pakainya in, apalagi ada discuss. Pas selalu in, enggak selalu, contohnya di depan itu tadi, for more detail information, untuk informasi lebih detailnya, ya kan. Nah kalau tapi kan ini ada discuss, dan di tengah-tengah gini detailnya di akhir pakainya in. Oke, ini udah pasangan. Kita main di atas tadi, for the position of CEO. Saya mau melamar pekerjaan, saya mau melamar untuk posisi CEO. I enjoy working, ya ini ada contoh ya, under pressure, di bawah tekanan. Sisanya ya nggak ada yang bener kan, nggak ada yang tepat maksudnya. I was responsible. Responsible biasanya apa? Responsible for ya, pasangannya udah for nih. I look forward. Nah ini look forward itu udah pasangannya tuh ada. Ini biasanya di TOEFL muncul, look forward to. Katanya kalau tuh nggak boleh verb in. Nah ini ada beberapa pengecualian, jadi memang harus terbiasa ya. Kalau udah pernah belajar TOEFL mungkin udah sering mendengar look forward to hearing. Udah pasangannya look forward to itu verb in ya. That's all. I think enough for the explanation. And if you still confused, that's okay. Jika masih ingin bertanya in personal, ya udah nggak apa-apa, tanya saja. Cukup ya penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.